Mari kita belajar firman Tuhan. Mengapa ada pernikahan? Lalu siapa yang memulai pernikahan itu? Nah, kita tanya lagi lebih jauh. Mengapa pernikahan atau rumah tangga paling dibenci oleh setan? Nah, kalau kita tahu semuanya ini, maka kita akan menjaga pernikahan kita sebaik mungkin. Ya, mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Mengapa ada pernikahan? Kejadian pasal 1 ayat 26. Oke, saya akan baca. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Saya nggak baca seterusnya. Yang kita pentingkan kata baiklah kita. Tuhan kita kan satu, tapi mengapa digunakan kata kita di sini? Siapa kita itu? Ayat ini sampai hari ini membingungkan banyak orang Kristen juga. Karena kalau kita lebih dari satu, maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan, dijadikannya dia laki-laki dan perempuan, dijadikannya mereka. Saya mau tanya, Tuhan itu laki atau perempuan? Jangan takut salah, salah tidak dihukum. Tuhan itu laki atau perempuan? Mari kita lihat sekarang. Kalau Tuhan itu laki-laki, padahal ayat 27 mengatakan Tuhan itu menjadikan manusia menurut gambarnya. Menurut gambarnya dijadikannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Tuhan itu laki-laki, yang perempuan kasihan. Lalu yang perempuan ini gambarnya siapa? Tuhan tidak punya tetangga. Nah, di sini kita menemukan firman yang luar biasa ini. Ternyata Tuhan kita bukan laki atau perempuan, tapi Tuhan kita itu papa dan mama. Karena dia papa, maka dijadikan yang laki-laki. Supaya kalau laki-laki ini menikah disebut papa. Nah, karena dia mama, maka dia jadikan perempuan. Di dalam pernikahan kita juga sama. Bahwa setelah seorang perempuan itu menikah, dia ikut suaminya namanya. Betul tidak? Maka itu kalau nanti punya anak perempuan, jangan repot-repot cari nama. Sebagus apa nama anak perempuan, kalau dia kawin dengan bapak gentong, namanya Nyonya Gentong. Ini kisah betul. Suatu kali kami di suatu kota pelayanan di gereja. Lalu selesai kebaktian, biasa pendetanya dan kami dengan istri saya di pintu memberi salam pada jemaat. Lalu ada seorang perempuan yang menjabat tangan istri saya itu kenal betul dia. Nama Tionghoa istri saya itu Engkyok. Ya, terus Kyok, ini aku Kyok. Kenal betul. Tapi saya lihat wajah istri saya, dia itu bingung. Siapa ini orang? Saya saja rasa nggak enak karena orang ini begitu yakin bahwa istri saya kenal dia, tapi istri saya lupa siapa orang ini. Karena dia sadar kalau istri saya lupa, lalu masih jabat tangan, dia bilang Nya Gentong, Kyoknya Gentong, gitu. Ketika orang ini nyebutnya Gentong, istri saya langsung peluk dia. Dia baru ingat kalau ini tetangganya waktu masih kecil dulu. Nah, dia menikah dengan orang laki-laki yang disebut lingkungnya Mbah Gentong. Ya, tahu ya kata Baba ya, Mbah Gentong, Pak Gentong. Nah, begitu dengarnya Gentong, istri saya ingat, oh ini teman lamaku. Nah, saudara, waktu saya lihat ekspresi wajah perempuan ini, Nya Gentong, itu bangga sekali. Jadi dia nggak malu disebut Nyonya Gentong, kan memang dia istrinya Mbah Gentong. Inilah hukum suami istri. Maka itu sekalipun Tuhan kita itu papa dan mama, tapi secara umum cuma disebut satu saja, Bapak. Mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-32 ayat 18 untuk mengetahui bahwa Tuhan kita juga mama. Ya, saya akan baca. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau.
Nah, saudara, saya tanya, kalau Tuhan memperanakkan dan melahirkan, dia itu mama atau papa? Berarti sekarang percaya siapa kata kita di ayat 26 Kejadian 1. Jadi papa kita di surga itu papa dan mama. Tuhan kita itu papa dan mama. Maka itu dia melahirkan kita, manusia. Nah, karena di surga ada papa mama, maka di bumi pun harus ada papa mama. Karena dia rindu ada papa mama di dunia, maka itu dia ciptakan pernikahan. Jadi sekarang kita terjawab pertanyaan satu, mengapa ada pernikahan di bumi? Siapa bisa jawab? Kenapa ada pernikahan di bumi? Ayo, kenapa ada pernikahan di bumi? Supaya apa? Sesuai gambar Tuhan. Apalagi? Ayo, yang lain jawab. Ayo, kenapa ada pernikahan di bumi? Betul, sesuai gambar Tuhan. Apalagi? Ya, karena Tuhan memberkati pernikahan. Betul. Dia dikenal oleh dunia lewat suami istri itu. Siapa masih ingat waktu kita masih kecil? Atau sekarang dengan anak-anak kita, di rumah tempat apa yang paling menyenangkan anak-anak kalau ada papa mamanya? Mana? Betul sekali, kamar tidur. Saudara ingat kalau kita lagi baikan suami istri, terus kita di tempat tidur, terus anak-anak lompat semua ke situ. Betul, ramai mereka di situ. Itu tempat yang paling menyenangkan buat anak-anak. Tapi lihat kalau kita lagi ribut, berantem, anak-anak tidak berani naik ke tempat tidur kita. Betul tidak? Saya menyelidiki hal itu, saudara. Ternyata tempat tidur papa mama itu tempat yang paling membuat anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa hidup dengan sehat, dan bisa bersuka cita. Itu hanya di tempat tidurnya papa mama. Yang belum menikah, kalian pikir baik-baik akan hal ini. Supaya besok kalau kalian menikah, tempat tidur kalian tempat yang paling menyenangkan buat anak-anak. Nah, saya mau tunjukkan ayat ini. Ibrani 13 ayat yang keempat. Jadi untuk apa saja kejadian di dunia, ternyata ada firman-Nya di Alkitab. Lihat Ibrani 13 ayat 4, ini luar biasa. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan atau mengotori tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejin akan dihakimi Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang mengurus tempat tidur kita. Bayangkan, apa Tuhan kurang kerjaan sehingga dia ngurus tempat tidur? Di negara mana saja tidak mungkin ada pemerintah buat sensus tempat tidur. Betul nggak, saudara? Masa ada pemerintah ngurus tempat tidur rakyatnya? Tapi mengapa surga ngurus tempat tidur dan pesannya tegas, jangan kamu kotori tempat tidurmu? Saya heran, kenapa tempat tidur? Nah, perjanjian lama mengajarkan di mana Tuhan hadir, tempat itu jadi kudus. Berarti kalau tempat tidur suami istri harus dijaga supaya tetap kudus, Tuhan hadir di situ. Pertanyaannya sekarang, untuk apa Tuhan hadir datang di tempat tidur kita? Karena suami istri itu adalah gambar dia sendiri, maka itu ketika suami istri itu hidup benar di hadapan dia hadir di situ. Yang sudah menikah pasti tahu akan hal ini. Kalau kita nggak beres pada hari itu, pasti kita cari kamar lain untuk tidur. Yang satu di situ, yang satu di sana. Itu kalau rumahnya besar. Tapi kalau rumahnya tipe 21 atau 36, yang satu pura-pura tidur dulu, terus padahal nggak pernah dengkur, terus karena apa? Malas diajak bicara, sehingga yang satu ngadep utara, satu ngadep selatan. Awas yang begitu ya. Karena kalau kita naik ke tempat tidur kita tidak beres, saudara, sehari, 3 minggu, sebulan, 3 bulan tidak beres, perselingkuhan akan terjadi di situ. Karena masih dua-dua masih jengkel. Nah, padahal secara manusia kita membutuhkan seks, tapi yang satu nggak mau disentuh karena masih marah. Ingat ayat ini.
Kotornya tempat tidur kita itu membuat kita dihukum oleh Tuhan. Kotornya tempat tidur kita bukan karena espresso 3 bulan gak dicuci.